Hadis Rasulullah SAW yang artinya, ujar Nabi, dihalau pada hari kiamat itu seluruh manusia fi sa'idin wahid, di halaman yang rata yang satu, dikumpul semuaan manusia. Lalu malaikat berseru, hendaklah bangun orang-orang yang tahajud di malam hari, hendaklah berdiri orang-orang yang tahajud di malam hari, dan silakan masuk surga bighairi hisab, tanpa dihisab. Cuma sedikit orang nang kawa berdiri. Artinya apa? Sembahyang malam ini hanya kawa dilakukan oleh sedikit orang. Allah sayang kepada seorang laki-laki yang bangun di malam hari. Pengertian bangun dalam hadis ini baik inya kada beguringan atau guring bangun sama aja. Laki-laki yang bangun di malam hari kemudian dia sembahyang sunat. Tuntung sembahyang, dia bangunkan istrinya pun sembahyang sunat. Allah menyayangi satu perempuan, Allah menyayangi seorang perempuan yang bangun di malam hari, kemudian dia sembahyang. Tuntung sembahyang, dia bangunkan lakinya pun kemudian sembahyang. Orang tuh malam kada sing guringan, ngapakah digawinya, tapi nya kada kawa menggawi melakukan 2 rakaat sunat, kada kawa. Kenapa? Karena ini salatul lail, ini sembahyang malam adalah sembahyangnya orang-orang yang disayangi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-waris artinya secara lugat adalah yang maha mewaris. Pengertian daripada nama Allah Al-Waris ini adalah dialah Tuhan yang kembali kepadanya segala milik, yang kembali kepadanya segala milik sesudah matinya pemilik-pemilik itu, karena dialah yang kekal sesudah binasanya ini makhluk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qaili wa inna lanahnu nuhyi wa numitu wa nahnul warithun. Inna nahnu narithul arda wa man 'alayha wa ilayna yurja'un. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu fi sya'nin minasy syu'un. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الأمين المأمون شهادة تنجينا من عذاب الهون. اللهم صل وسلم وبارك على سرك المكنون أفضل من كان ومن يكون سيدنا ومولانا محمد المصون وعلى آله وصحبه أفضل القرون. أما بعد. Yang ke-97 daripada Asmaul Husna, yaitu Al-Waris. Al-Waris artinya secara lugat adalah yang maha mewaris. Adapun dimaksud dengan waris di sini adalah huwallazi yarji'u ilaihil amlak ba'da fana'il mulak idh huwal baqi ba'da fana'il khalqi. Pengertian daripada nama Allah Al-Waris ini adalah dialah Tuhan yang kembali kepadanya segala milik, yang kembali kepadanya segala milik sesudah matinya pemilik-pemilik itu, karena dialah yang kekal sesudah binasanya ini makhluk. Begitu makhluk sudah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka alam semesta ini hanya Allah satu-satunya yang waris, yang mewarisnya, yang kembali kepadanya. Misalnya seseorang ini, contoh, seseorang berisi harta, sedangkan inya hanya ada punya anak seekong, anaknya laki-laki,
Nang lain kada diisi apa-apa, kuitan sudah mati, kai sudah mati, habis nang lain matian cuma anak laki-laki sekong. Nah begitu mati nang abah ini, maka harta sama kembali kepada anaknya, karena anaknya yang tersisa, anaknya yang masih hidup. Nah demikianlah mendekatkan kita kepada paham nama Allah Al-Waris ini. Sesudah kita binasa, maka segala milik yang pernah kita miliki kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itulah artinya Al-Waris. Qala Allah ta'ala, firman Allah ta'ala, inna nahnu narithul arda wa man 'alaiha wa ilayna yurja'un. Sesungguhnya kami mewaris akan bumi ini dan orang-orang yang ada di atasnya, dan kepada kamilah mereka itu dikembalikan. Imam Al-Qurtubi menafsirkan ayat itu, numitu sukkanaha panarisuha. Begitu kami matikan penghuni-penghuni bumi ini, maka kami ambil kembali bumi itu. Panarisuha. Wa ilayna yurja'un, dan kepada kami mereka akan dikembalikan yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Panujazi kullam bi'amalihi, kami balas tiap-tiap orang dengan amal perbuatan. Jadi Allah mewaris, artinya mengambil kembali sesuatu yang miliknya itu, dan dia kembalikan semuanya berkumpul pada hari kiamat. Untuk apa Allah mengembalikan kita hari kiamat itu? Untuk membalas tiap-tiap orang dengan amal perbuatan yang telah ia kerjakan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan sekecil-kecilnya kebaikan, dia pasti akan melihat dan akan menerima balasannya. Barang siapa melakukan sekecil-kecilnya kejahatan, dia akan melihat dan akan menerima balasannya. Nah itulah Allah artinya maha mewaris. Para muhibbin rahimakumullah, al-mu'min bismillahil waris ayyakuna warisan lima alaihi salihun minal a'mali wal ahwali wal aqwal. Kita sudah percaya, mengerti, paham nama Allah Al-Waris artinya demikian. Lalu bagian kita daripada nama Allah Al-Waris ini adalah bahwa kita ini hendaknya mewarisi, hendaknya kita mewarisi sesuatu bagi orang-orang saleh daripada amal mereka, keadaan mereka, dan perkataan mereka. Apa-apa yang pernah dilakukan oleh orang-orang saleh terdahulu hendaknya kita waris. Baik itu perbuatan, baik itu keadaan, baik itu akwal, perkataan. Nah ini adalah bagian seorang hamba yang beriman kepada nama Allah Al-Waris, yang maha mewaris. Ayyakuna warisan lima alaihi salihun minal a'mal wal ahwal wal aqwal, bahwa dia mewarisi sesuatu yang atasnya sesuatu itu oleh orang-orang saleh daripada perbuatan, keadaan, dan perkataan. Para muhibbin rahimakumullah, apa perlakuan, perbuatan, amal orang saleh yang mesti kita waris? Banyak. Semua amal kebaikan yang dilakukan oleh orang saleh itu mestinya kita waris. Salah satunya adalah qiyamul lail. Qiyamul lail. Arti qiyamul lail ini adalah artinya beribadah di malam hari. Ini merupakan pekerjaan dahulu orang-orang saleh yang terdahulu.
Qiyamul lail ini maksudnya adalah menghidupkan malam dengan ibadah. Kita berkumpul bersama-sama di sini berzikir, membaca salawat dan sebagainya, termasuk qiyamul lail. Orang sembahyang tahajud di tengah malam termasuk qiyamul lail. Orang membaca Al-Quran di malam hari termasuk qiyamul lail. Nah, qiyamul lail itu merupakan salah satu warisan orang-orang saleh yang terdahulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum biqiyamil lail." Ujar Nabi, lazimilah, laksanakanlah selalu, artinya qiyamul lail, menghidupkan malam dengan ibadah. Fa innahu da'bus salihin qablakum, karena itu merupakan kebiasaan orang-orang salih sebelum kamu. Da'bus salihin qablakum. Fa inna qiyamal lail, bahwasanya qiyamal lail itu qurbatun ilallah azza wa jal, pendekatan kepada Allah. Wa takfirun lidzunub, qiyamul lail itu adalah menghapuskan dosa-dosa kita. Wa matradatun lidda, qiyamul lail itu menolak penyakit anil jasad, daripada tubuh kita. Wa manhatun anil isim, dan qiyamul lail itu adalah merupakan pencegah daripada dosa. Itu beberapa macam Rasulullah menerangkan tentang faidahnya qiyamul lail. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi qiyamul lail tadi artinya menghidupkan malam dengan ibadah. Kita berkumpul berzikir, qiyamul lail. Nah, lain halnya dengan tahajud. Tahajud itu bagian daripada qiyamul lail. Tahajud itu adalah artinya, menurut kesepakatan para ulama, tahajud yang disepakati oleh para ulama itu adalah sembahyang sunat di malam hari sesudah guring, sesudah isya. Artinya imbah sembahyang isya kita guring. Nah, imbah sembahyang isya guring, kayaknya bangun sembahyang sunat, itu ngarannya adalah tahajud. Walaupun guring imbah isya jam 8 guring, tanggal 9 bangun sembahyang sunat imbahnya, tahajud ngarannya. Nah, sembahyang tahajud ini, jadi arti sembahyang tahajud itu ada tiap-tiap sembahyang sunat yang dilakukan sesudah guring, sesudah isya. Sembahyang witir kalau kita gawi sesudah guring, sesudah isya, witir sekaligus tahajud. Sembahyang hajat kita gawi sesudah isya, sesudah guring, sembahyang hajat sekaligus tahajud. Sembahyang istikharah kita gawi sesudah isya dan sesudah guring, sekaligus istikharah tahajud. Sembahyang tobat kita gawi imbah isya imbah guring, sembahyang tobat sekaligus sembahyang tahajud ngarannya. Sembahyang tahajud pokoknya tiap-tiap sembahyang sunat yang kita lakukan sesudah isya dan sesudah guring ngarannya adalah tahajud. Nah, itu disepakati oleh ulama. Kayak apa misalnya kalau ini sembahyang fardu bang, mangkada nya imbah isya guring, imbah isya ini jam 12 bangun sembahyang, ini mangkada sembahyang. Nah, ini oleh sebahagian ulama ngarannya mangkada sekaligus tahajud juga, ujar sebahagian ulama. Menurut sebagian ulama lagi itu kada tahajud karena sembahyang fardu qadaan, tahajud itu sembahyang sunat saja. Nah, itu pendapat sebagian ulama. Tapi yang jelas sembahyang sesudah guring di tengah malam itu merupakan sesuatu faidah yang besar bagi yang melakukannya. Para muhibbin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rak'atani yarka'uhumal 'abdu fi jawfil lail khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat
yang kita laksanakan di tengah malam lebih baik daripada kita menyedekahkan dunia dan isinya. Andai kata kita berisi dunia dan isinya kita beriakan, nah, pahalanya lebih ganal kita sembahyang sunat 2 rakaat di tengah malam, baik sebelum guring atau sesudah guring, tapi di tengah malam. Kita sembahyang sunat Mbak Isa kalau ada buku guringan sampai jam 1 sembahyang sunat, ini ngarannya sembahyang qiyamul lail, bukan tahajud ngarannya, karena kada sing guringan tadi mulai Isa lain tahajud, cuma faedahnya sama aja. Pokoknya sembahyang 2 rakaat di tengah malam lebih baik daripada kita menyedekahkan dunia dan isinya, andai kata kita berisi dunia dan isinya. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi menyatakan, rahimallahu rajulan qama minal lail wa shalla thumma ayqaza imra'atah fa shallat fa in abat nadhaha fi wajhihal ma. Rahimallahu imra'atan qamat minal lail fa shallat thumma ayqazat zawjaha fa shalla fa in aba nadhahat fi wajhihil ma. Artinya Allah menyayangi, Allah sayang kepada seorang laki-laki yang bangun di malam hari. Pengertian bangun dalam hadis ini baik inya kada beguringan atau guring bangun sama aja. Laki-laki yang bangun di malam hari kemudian dia sembahyang sunat. Tuntung sembahyang, dia bangunkan istrinya. Istrinya pun sembahyang sunat. Jika istrinya kada mau sembahyang sunat, jika istrinya kada mau digarak, dia simbur banyu di muhanya. Allah sayang dengan laki-laki seperti itu. Tengah malam jam 2 bangun kita garak ini. Mbak sembahyang dulu, kita sembahyang sunat, untung hanya kita garak, bila kada mau simbur di muhanya. Allah sayang lawan kita bila macam itu. Nah kemudian sambungannya lagi, Allah menyayangi satu perempuan, Allah menyayangi seorang perempuan yang bangun di malam hari, kemudian dia sembahyang, tuntung sembahyang dia bangunkan lakinya, lakinya pun kemudian sembahyang. Kalau lakinya dibangunkan kada mau sembahyang, dia simbur di muhanya banyu, Allah sayang juga lawan perempuan itu. Jadi bini-bini kadang-kadang nak disayangi Allah Ta'ala. Malam bangun jam 2 garak, bila kada bangun simbur di muhanya. Cuma ujar penasarah hadis, ulama mengatakan illam takhsha darara. Artinya kalau dia kada takut mudarat. Mun anggaran amuk nang disimbur nih, baik kada usah disimbur. Nah, itu mudarat ngarannya. Illam takhsha darara, jika kalau dia tidak takut mudarat. Nah, jadi sembahyang malam, orang yang beribadah di malam hari itu orang yang merupakan melakukan pendekatan kepada Allah. Di ujung hadis tadi disebutkan orang yang sembahyang malam itu bisa mencegah inya daripada dosa. Rasulullah SAW pernah ditanya, wahai Rasulullah, inna fulanan yusalli bil lail fa idza asbaha saraka. Ada orang, wahai Rasulullah, ini kalau malam tahajud, malam beribadah, bisukan mencuntan gawiannya, bisukan faida asbaha saraka. Nabi kita menjawab ujian Nabi, sayanhahu ma ya'mal. Artinya apa? Kainanya ampeh aja mencuntan itu. Sayanhahu ma ya'mal, selagi akan mencegah perbuatannya itu terhadap mencuri tadi. Nah jadi bangun malam ini satu obat yang mujarab untuk menghentikan daripada perbuatan maksiat. Umpamanya kita ada satu maksiat yang kita kada kau menghilangi, atau maksiat yang kita kada kau maampihi, obatnya hanya paling baik adalah kita paksa diri kita bangun malam.
sembahyangnya malam walau 2 rakaat. Tiap malam kita gawe berkat sembahyang 2 rakaat itu kaina menghambat kita, mencegah kita untuk melakukan perbuatan maksiat. Makanya jar Nabi tadi wa manhatun 'anil itsim, dan sembahyang malam itu pula adalah mencegah dia daripada dosa. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi qiyamul lail artinya beribadah di malam hari. Itu merupakan da'bus salihin qablakum, kebiasaan orang-orang saleh sebelum kalian. Nang menurut keterangan di atas tadi adalah merupakan sesuatu yang mesti kita warisi sebagai keimanan kita kepada nama Allah Al-Waris tadi. Imam Al-Ghazali dan para ulama lainnya mengatakan bahwa sembahyang malam itu walaupun 2 rakaat adalah sembahyang yang sangat sulit. Orang tuh malam kada sing nguringan, ngapakah digawinya? Tapi nya kada kawa menggawi melakukan 2 rakaat sunat kada kawa. Kenapa? Karena ini salatul lail, ini sembahyang malam adalah sembahyangnya orang-orang yang disayangi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kada heran, kada aneh melihat orang yang begadang semalaman. Padahal orangnya sembahyang aja, nang fardu puasa aja, berjamaah aja. Cuma bila bangun tah malam sembahyang kada kawainya. Itu kada perlu dipermasalahkan, karena sembahyang malam ini sembahyang orang-orang yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita misal berisi bini, sembahyang malam bini kita ini jam 4 kah bangun sembahyang malam, itu jam 2 bangun. Nah, ini bini kita adalah orang yang disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau bini-bini berisi lakinya malam bangun beribadah walaupun 1/4 jam kah 10 menit, tapi tiap malam digawinya. Ini laki-laki adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, Imam Ghazali dan para ulama mengatakan sembahyang malam itu adalah sesuatu yang sulit dan perlu dicarikan jalannya supaya menjadi mudah. Kesimpulannya beliau menyimpulkan ada 4 yang mesti dilakukan secara zahir dan 4 batin. Bila 4 ini kita bisa, mudah sembahyang malam itu. Yang pertama ujar Imam Ghazali, yang zahir dulu, alla yuksiral akal, bahwa tidak boleh banyak makan. Mbak Isa tuh makan jangan banyak, kalau perlu kada usah makan. Nah, lain makan di rumah orang aroh tuh makan sunat, ini makan di rumah. Allah yuksiral akal, jangan banyak makan. Kenapa? Sebabnya bila banyak makannya otomatis mengantuk, berat bangunnya. Yang kedua ujar sidin, an la yut'iba nafsahu bin nahar, jangan terlalu lapah siang. Ini sebab nang zahir supaya mudah bangun malam. Jangan banyak makan. Nang kedua, siang jangan terlalu berlapah-lapah, angkat nang berat-berat siang jangan. Kita malamnya keuyuhan, kada kau bangun lagi. Nang ketiga, an la yatrukal qailulah, bahwa dia tidak meninggalkan guring siang. Siang guring. Qailulah itu menurut ulama ada 2 pendapat. Pertama, nengaran guringnya tidur qailulah itu adalah guring sebelum zuhur. Misalnya jam 11 guring sampai kurang azan bangun. Itu ngarannya tidur qailulah.
Ada lagi yang mengatakan bahwa qailullah itu guringnya saya sudah antara zuhur dan asar. Pokoknya guring siang itu ada. Ini mempermudah juga terhadap bangun malam. Nah, yang keempat, ujisidin wa alla yahtatibal auzar bin nahar. Di siang hari itu jangan melakukan dosa. Artinya apa? Kalaupun siang hari melakukan dosa, maghrib tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, alla yahtatibal auzar. Seorang laki-laki datang kepada Al-Hasanul Basri. Datang kepada Al-Hasanul Basri. Jadi ujar laki-laki tadi, "Ya Aba Sa'id, wahai Aba Sa'id." Laki-laki tadi berkata, "Ya Aba Sa'id, wahai Aba Sa'id, inni abitu mu'afa wa inni uhibbu qiyamal lail wa u'iddu tahuri fama bali la aqum." Artinya, wahai Hasanul Basri, ulun ini di malam hari itu mu'afa. Mu'afa artinya afiat, sihat. Malam hari kada ada gangguan, kada ada penyakit, kada ada uyuh, kada ada apa, kada ada, sihat. Kemudian ulun hendak benar malam itu, tengah malam itu bangun beribadah. Dan sudah ulun siapakan di higa awak nih, pauduan sudah segala macam siap. Kenapa sebabnya ulun selalu kada kawa beribadah sembahyang di malam hari itu. Bangun malamnya hendak, awaknya sihat, WC kamar mandi ada dalam kamar, artinya sudah tatap kada kau bangun malam. Nah, Hasanul Basri menjawab, "Ugasidin zunubuka qayyadatka." Ikam dipasung oleh dosa ikam. Qayyadat, zunubuka qayyadatka. Nah, dosa engkau yang memasung engkau. Walaupun sudah di dalam kamar ada WC, ada pauduan, jam alarm berpasang di higa, segala macam selengkapnya sudah ada, tetap kada kawa. Alarm anak jam 2 berbunyi, memati juga alarm. Tapi di andak alarm di higa awak berbunyi dimati. Kada kawa bangun malam. Kenapa? Karena zunubuka, kebanyakan dosanya mengikat kita. Sembahyang malam adalah sembahyang orang-orang khusus. Orang-orang yang bisa menghadap Allah munajat di waktu sunyi, itu orang-orang yang dikasihi Allah. Orang-orang yang bergelimang dosa kada akan bisa sembahyang malam. Itu secara zahir. Jadi hendak bangun malam, satu, jangan banyak makan. Dua, siang hari jangan terlalu lapar. Yang ketiga, ada guring siang. Yang keempat, siang itu kita hindari berbuat dosa. Nah, kemudian yang batin, kata Imam Ghazali, ada 4 juga. Yang pertama, Mujahidin, yang batin itu adalah salamatul qalbi anil hikdi alal muslimin. Hati kita ini selamat daripada dendam kepada orang muslimin. Hati kita selamat daripada menghendaki kada baik terhadap orang muslimin. Selama hati kita ada dendam dengan orang muslim, selama hati kita ada dengki kepada orang muslim, ada harapan bangun malam. Itu yang pertama. Yang kedua, kisarul amal, pindik angan-angan. Mun aku kada wahini bangun malam, amun berumur lagi sebulan 2 bulan, apabila lagi bangun malam. Nah, pindik. Mun kita masih merasa umur 20 tahun, hanya mati 30 nasabah, maka kada bangun malam.
Kalau kada mulai wahini bangun malam burusnya aku mati besoknya. Nah ini sebab batin yang mendorong kita, memudahkan kita bangun malam. Kisarul amal. Yang ketiga, ma'rifatu fadilati qiyamil lail, mengenali keutamaan qiyamul lail. Hadis Rasulullah SAW yang artinya, ujar Nabi, dihalau pada hari kiamat itu seluruh manusia di sa'idin wahid, di halaman yang rata yang satu, dikumpul semuaan manusia. Lalu malaikat berseru, hendaklah bangun orang-orang yang tahajud di malam hari, hendaklah berdiri orang-orang yang tahajud di malam hari, dan silahkan masuk surga bighairi hisab, tanpa dihisab. Fala yaqumun illa qalil, cuma sedikit orang nang kawa berdiri. Artinya apa? Sembahyang malam ini hanya kawa dilakukan oleh sedikit orang. 10 orang menuntut ilmu, paling-paling berlima nang kawa sembahyang malam itu. Yang keempat, yang memudahkan kita qiyamul lail itu adalah hubbullahi wa rasulih, cinta kepada Allah dan Rasulnya. Entah malam tuh orang sunyi, orang ranai, paling nyaman kita beradu-adu. Nah, beradu-adu melaporkan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hubbullah wa rasulih. Nah, 8 perkara itulah sebab yang memudahkan kita untuk qiyamul lail. Qiyamul lail sudah rancak kita dengar baik. Tiap kali ada pengajian di mana-mana, semua madahan qiyamul lail itu adalah baik. Namun apabila kena hati kita kawa melakukannya, belum tahu, tergantung hidayah Allah Subhanahu wa taala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, yang kedua yang mesti diwarisi, yang mesti kita warisi daripada orang-orang saleh terdahulu adalah ahwal, keadaannya. Amal salah satunya qiyamul lail. Yang kedua ahwal, keadaannya. Keadaan orang saleh terdahulu itu adalah antara lain mereka itu al-haya, mereka punya sifat malu. Fa innal haya minal iman, kata Rasulullah, malu itu adalah sama seperti iman. Artinya apa? Iman bisa mencegah kita berbuat dosa, malu pun mencegah kita berbuat dosa. Orang bahari itu, orang-orang saleh itu yang mesti kita warisi adalah sifat pemalunya. Pemalu berbuat hal-hal yang ada usaha yang haram, hal-hal yang kurang baik. Orang-orang saleh pemalu, supan, behutang itu supan. Mengertilah behutang, minjam duit apa supan. Kenapa? Karena kalau aku berhutang ini berarti aku ngarannya tulul amal. Kalau aku yang berhutang berarti aku merasa lebih lawas lagi hidupku. Jadi malu berhutang ini. Kalaupun tak paksa berhutang juga, supan hutang tuh kada kawata bayari, apalagi ditagih hurang. Nah, ini malu orang dahulu. Kalaupun menghutangi orang saleh dahulu tuh malu menagih. Nah, itu supan ngarannya. Itu haya. Sebaliknya nah, kalau kita kada punya malu, bahutang kada supan, ditagih hurang kada supan, nang menagih nang supan jadinya. Ini jauh daripada perasaan malu nang dimiliki oleh para orang saleh dahulu. Nah, al haya ini minal iman. Jadi kalau bahutang bayar dapat waktu. Kada bayar supan, mana mandak muha. Nah, ini ngarannya adalah haya. Malu. Seorang kada sembahyang berjamaah, orang bang dilanggar di masjid, orang sembahyang berjamaah. Seorang kada sembahyang berjamaah, supan keluar rumah. Orang dilanggar sembahyangan, supan kada keluar rumah, gana di rumah. Anak keluar, orang sembahyangan dilanggar. Nah, itu malu ngarannya. Ini orang sembahyangan lituk-lituk begawi nah di muka langgar. Adalah punya malu, orang sembahyangan berjamaah, berimaman, berjamaah kada apa kada. Nah, orang dahulu macam itu malu. Malu
yang membawa kepada kebaikan. Bini-bini bahari, bini-bini dahulu malu kalau kelihatan laki-laki. Kata bertambah macam ini. Malu kelihatan rambut, malu kelihatan tangan oleh laki-laki. Kenapa orang bahari demikian? Mereka punya haya, punya iman yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi Al-Waris, nama Allah yang maha mewaris, yang maha kembali kepadanya segala sesuatu, dan kita beriman kepada nama Allah Al-Waris. Buah keimanan itu akan menimbulkan sesuatu, yaitu mewarisi apa-apa yang dicontohkan oleh orang saleh terdahulu, baik itu perbuatan maupun keadaan. Nah, para muhibbin rahimakumullah, selanjutnya yang ke 98 daripada Asmaul Husna adalah Ar-Rasyid.